di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya ambil, yaitu teori kepribadian Ludwig Klages. Saya akan menjelaskan biografi teori Ludwig Klages. Ludwig Klages 10 Desember 1872 sampai 29 Juli 1956 adalah seorang filsufat, psikologi, penulis, dan pemantung Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi dan filsafat. Dia adalah salah satu tokoh terkemuka dan gerakan filosofis kehidupan Jerman pada awal abad ke-20. Klages memiliki pandangan yang unik dan kontroversial mengenai psikologi, termasuk teori kepribadian. Pandangan utama Klages tentang kepribadian didasarkan pada konsep eros, semangat atau semangat kehidupan, dan thanatos, semangat kematian, yang diambil dari mitologi Yunani kuno. Menurutnya, eros adalah dorongan vital yang menciptakan kehidupan dan kegembiraan sementara. Thanatos adalah dorongan yang mengarah pada destruktif dan kematian. Klages berpendapat bahwa manusia memiliki berbagai insting dan kekuatan psikis yang menciptakan beragam kepribadian. Klages juga mengemukakan teori tentang ekspresi simbolis, di mana dia menekankan pentingnya simbol dan ekspresi artistik dalam pemahaman manusia terhadap dunia. Dia percaya bahwa simbol-simbol adalah bahasa batin yang mencerminkan keberadaan manusia secara lebih dalam daripada kata-kata atau bahasa verbal. Meskipun teori-teori Klages telah mempengaruhi beberapa pemikiran dan seniman, termasuk Carl Jung, beberapa aspek pandangannya tentang kontroversial dan mendapat kritik tajam dari para ahli. Namun warisannya tetap relevan dan sejarah filsafat dan psikologi, khususnya dalam konteks gerakan kehidupan pada abad ke-20 di Jerman. Yang kedua yaitu konsep dasar teori kepribadian Ludwig Klages. Teori kepribadian Ludwig Klages didasarkan pada konsep dasar eros dan thanatos yang berasal dari mitologi Yunani kuno. Eros adalah semangat kehidupan, dorongan vital yang menciptakan kehidupan, cinta, dan kreativitas. Sementara itu, thanatos adalah semangat kematian yang mengarah pada destruktif, kehancuran, dan ketidakberdayaan. Klages percaya bahwa manusia memiliki berbagai insting dan energi psikis yang menciptakan beragam kepribadian. Menurutnya, setiap individu memiliki tiga tingkat relatif dari dorongan eros dan thanos yang membentuk kepribadian mereka. Klages memandang kepribadian sebagai manifestasi dari dinamika antara eros dan thanos dalam diri manusia. Selain itu, Klages juga mengembangkan konsep ekspresi simbolis. Dia berpendapat bahwa simbol-simbol adalah bahasa batin manusia yang mencerminkan keberadaan mereka secara lebih kreativitas seni dan ekspresi diri dalam pemahaman manusia terhadap dunia diri mereka sendiri. Meskipun teori-teori Klages telah menginspirasi beberapa pemikir, ia juga telah mendapat kritik tajam karena sifatnya yang abstrak dan sulit untuk diuji secara empiris. Yang ketiga yaitu struktur kepribadian menurut Klages. Struktur yang pertama yaitu temperamen. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 1968, temperamen adalah sifat batin yang tetap mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran.
Klages membedakan temperamen menjadi dua jenis, yakni sanguinis dan pragmatis. Temperamen sanguinis lebih bersifat ekspresif dengan daya reaksi yang tinggi, memiliki kemauan yang cukup dan senantiasa bersikap aktif serta selalu mencoba menghindarkan diri dari rintangan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Temperamen pragmatis adalah kebalikan daripada orang yang bertemperamen sanguinis. Temponya lambat, suasana hati yang depresif, daya reaksi yang berat, keinginan untuk melakukan perubahan dan pergantian suasana relatif sedikit sekali dan seringkali menunjukkan sifat-sifat yang sangat teliti dan penuh pertimbangan kesusilaan. Struktur yang kedua yaitu perasaan. Terdapat keinginan, adapun keinginan tersebut yaitu keinginan menerima dan keinginan menolak. Keinginan menerima dikaitkan dengan perasaan cinta maupun suka, dan keinginan menolak dikaitkan dengan perasaan benci. Erich Fromm, yakni psikoanalis humanistik, memperposisikan cinta sebagai fokus utama manusia. Lebih lanjut, Erich Fromm dalam Friedman dan Merriam-Webster 2006 340 mengemukakan bahwa cinta tidak mungkin ada tanpa kepribadian yang dewasa dan produktif. Struktur yang ketiga yaitu struktur daya ekspresi. Daya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak, sedangkan ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan perasaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa daya ekspresi adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaan. Manusia memiliki dorongan nafsu. Dorongan nafsu itu adalah proses jiwa yang tentunya akan muncul setelah perasaan menyukai hadir dalam diri manusia yang dewasa dan produktif, seperti yang diungkapkan Friedman dan Schuster. A few moments later. Selanjutnya yaitu pribadi sehat dan tidak sehat. Pribadi sehat menurut pandangan Ludwig Klages tentang kepribadian individu yang memiliki dominasi eros atau semangat kehidupan. Dalam kepribadian mereka dianggap sehat. Eros adalah dorongan vital yang menciptakan kehidupan atau kreativitas, cinta dan kegembiraan. Orang yang memiliki dominasi eros dalam kepribadian mereka diyakini memiliki semangat kehidupan yang kuat dan memiliki daya hidup yang tinggi dan cenderung mencurahkan energi mereka ke dalam pencapaian kreatif dan hubungan yang positif terhadap orang lain. Selanjutnya, teori kepribadian tidak sehat dari Ludwig Klages, yaitu sebaliknya dari pribadi sehat. Individu yang didominasi oleh thanatos atau semangat kematian, yang merupakan dorongan yang mengarah pada destruktif atau kehancuran, ketidakberdayaan, dianggap memiliki kepribadian yang tidak sehat. Menurut pandangan Klages, orang-orang dengan dominasi thanatos cenderung melihat kehidupan dari sudut pandang negatif, mungkin cenderung ke arah depresi, nihilisme atau ketidakpuasan yang mendalam. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yang saya ambil, yaitu teori kepribadian Sigmund Freud. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud 1856 sampai 1939 adalah seorang dokter neurologi Austria dan pendiri psikoanalisis, suatu pendekatan teoritis yang mengemukakan bahwa perilaku manusia, termasuk kepribadian yang dipengaruhi oleh konflik dan dorongan yang tidak sadar.
Adapun beberapa ringkasan tentang biografi Freud dan perkembangan teori kepribadiannya. Latar belakang pendidikan Sigmund Freud. Yang pertama, kelahiran. Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Pendidikannya, dia memperoleh gelar dokternya pada tahun 1881 di Universitas Wina. Pekerjaan awal, Freud bekerja sebagai dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Umum Wina. Pengembangan teori kepribadiannya yaitu struktur kepribadian. Freud mengembangkan model struktur kepribadian terdiri dari ide, dorongan-dorongan primitif dan tidak sadar, ego, bagian rasional dan sadar dari kepribadian, superego, norma, nilai internal dan moralitas. Adapun teori konflik, Freud percaya bahwa konflik internal antara ide, ego, dan superego membentuk kepribadian dan mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga, teori yang dikembangkan yaitu stages of psychosexual development. Freud mengajukan bahwa manusia mengalami serangkaian tahap perkembangan seksual pada masa kanak-kanak yang dapat mempengaruhi kepribadian di kemudian hari. Tahap ini meliputi tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Adapun kontribusi dan pengaruh yang pertama, Freud memperkenalkan konsep terapeutik seperti asosiasi bebas, penyembunyian, dan transferensi yang menjadi psikoanalisis. Yang kedua, pemikiran Freud memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang konsep-konsep seperti mimpi, penindasan, dan ketidaksadaran. Yang ketiga, pengaruhnya meluas ke bidang psikologi, sastra, seni, dan teori sosial, membentuk dasar bagi pengembangan teori kepribadian modern. Akhir hidup dan warisan Freud. Yang pertama, Freud meninggal pada 23 September 1939 di London setelah melarikan diri dari Austria yang diduduki oleh Nazi. Yang kedua, karya-karyanya tetap menjadi dasar untuk studi kepribadian meskipun beberapa konsepnya telah dipertanyakan dan dimodifikasi oleh pemikiran-pemikiran berikutnya. Selanjutnya yaitu teori konsep dasar kepribadian Freud. Teori kepribadian Freud memiliki beberapa konsep dasar yang membentuk dasar dari pandangannya tentang struktur kepribadian dan pengembangan psikoseksual. Adapun beberapa konsep dari teori kepribadian Freud. Yang pertama, ide, ego, dan superego. Yang pertama, ide. Bagaimana primitif dan tidak sadar dari kepribadian yang mengandung dorongan-dorongan dasar keinginan seksual dan impuls. Yang kedua, ego. Bagian rasional dan sadar dari kepribadian yang berfungsi mediator antara keinginan, ide, realitas eksternal. Ego mencoba memenuhi keinginan ide dengan cara yang sesuai dengan norma sosial. Yang ketiga, superego. Representasi internal dari norma-norma dan moralitas yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat. Superego menciptakan perasaan bersalah dan rasa malu ketika individu bertindak melawan nilai-nilai norma yang telah diajarkan. Adapun yang kedua dari konsep dasar teori kepribadian Freud yaitu stages of psychosexual development. Freud mengembangkan teori bahwa manusia mengalami memiliki serangkaian tahap perkembangan seksual selama masa kanak-kanak yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Tahap-tahap ini meliputi oral stage, fokus pada mulut dan menghisap. Tahap ini terjadi pada bayi. Anal stage, fokus pada kontrol buang air besar. Tahap ini menjadi pada usia toddler.
Yang ketiga, plain state, fokus pada orang genital. Tahap ini terjadi pada usia prasekolah. Latent state, libidion, energi seksual, direpresi. Tahap ini terjadi selama masa sekolah dasar. Yang terakhir, genital state, fokus pada hubungan sosial dan seksual yang sehat. Tahap ini terjadi pada masa pubertas dan seterusnya. Yang ketiga yaitu defensi mekanisme. Freud mengajukan bahwa individu menggunakan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman dan konflik emosional. Beberapa contoh mekanisme pertahanan termasuk proyeksi, penyangkalan, represi, dan sublimasi. Yang keempat yaitu pleasure principle dan reality principle. Yang pertama, pleasure principle. ID mengikuti prinsip kesenangan mencari kepuasan segera tanpa memperhatikan konsekuensi. Yang kedua, reality principle. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, mempertimbangkan realitas eksternal dan menunda kepuasan demi kepentingan jangka panjang. Yang kelima itu ketidaksadaran. Freud berpendapat bahwa banyak aspek kepribadian termasuk impian, keinginan terpendam, dan trauma masa kanak-kanak terletak luar kesadaran dan mempengaruhi perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu struktur teori kepribadian Freud. Teori kepribadian Freud terdiri dari 3 struktur utama yang bentuk kepribadian manusia. Yang pertama, ide, ego, dan superego. Ini tersebut sebagai model struktur kepribadian Freud. Yang pertama, ide. Deskripsi ide adalah bagian dari kepribadian yang bersifat primitif dan tidak sadar. Ini adalah bagian yang paling dasar dan paling primitif dari kepribadian yang dihuni oleh dorongan-dorongan biologis dan naluri primitif. Adapun karakteristik dari ego tersebut yaitu beroperasi berdasarkan pleasure escape. Ide beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, mencari kepuasan segera tanpa memperhatikan norma sosial atau konsekuensi. Yang kedua, adapun karakteristik yang kedua itu dorongan-dorongan dasar. Ide mencakup dorongan-dorongan seperti makanan, seks, tidur, dan keinginan instan lainnya. Karakteristik yang ketiga dari ide yaitu tidak memiliki kendali moral atau logika. Ide tidak memiliki kendali moral atau logika. Itu adalah bagian yang paling primitif dan tidak terhalang oleh pertimbangan sosial. Struktur yang kedua yaitu ego. Adapun deskripsi dari ego. Ego adalah bagian yang sadar dari kepribadian. Ego berfungsi sebagai penghubung antara keinginan-keinginan ide dengan realitas eksternal. Ini adalah mediator antara ide dan lingkungan luar. Adapun karakteristik dari ego, yang pertama beroperasi berdasarkan reality principle. Ego beroperasi dengan prinsip realitas, mempertimbangkan konsekuensi dan norma sosial sebelum mengambil sebuah keputusan. Karakteristik kedua dari ego yaitu penyusunan keputusan. Ego mencoba mencapai kepuasan ide dalam batas-batas realitas dan norma-norma sosial. Karakteristik ketiga dari ego yaitu pertimbangan akal sehat. Ego mewakili akal sehat dari pertimbangan rasional. Yang struktur ketiga yaitu superego. Adapun deskripsi dari superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang menginternalisasi nilai norma-norma dan moralitas dari masyarakat. Ini merupakan bagian yang memegang standar moral dan ideal. Adapun karakteristik dari ego. Yang pertama, internalisasi norma sosial. Superego menginternalisasi norma-norma sosial, moralitas, dan ekspektasi orang tua dan masyarakat. Karakteristik yang kedua dari superego yaitu menyebabkan perasaan bersalah. Superego bertanggung jawab atas perasaan-perasaan bersalah atau rasa malu ketika individu melanggar norma-norma moral atau internal. Struktur ini membentuk dasar bagi teori kepribadian Freud dan menggambarkan dinamika kompleks dan pikiran manusia serta pengaruhnya terhadap perilaku dan pengambilan keputusan. Dalam
teori kepribadian Freud, adapun kepribadian sehat dan tidak sehat. Yang pertama, kepribadian sehat. Kepribadian sehat dapat diartikan berdasarkan sejauh mana ide, ego, dan superego berada dalam keseimbangan dan bagaimana individu mengatasi konflik internal mereka. Adapun beberapa penjelasan tentang yang pertama, kepribadian sehat. Kepribadian sehat yang pertama dari teori kepribadian Freud. Yang pertama itu keseimbangan ide, ego, dan superego. Individu dengan kepribadian sehat memiliki keseimbangan yang baik antara ide, keinginan dasar dan naluri, ego, akal sehat dan pertimbangan rasional, dan superego, standar moral internal. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang sesuai dengan norma-norma sosial dan tanpa menyakiti orang lain. Kepribadian sehat yang kedua yaitu ketahanan dan penyesuaian. Individu yang sehat mampu mengatasi tekanan dan konflik dalam hidup mereka dengan cara yang adaptif. Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, mengatasi tantangan, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Adapun kepribadian sehat yang ketiga yaitu kemampuan menemukan kepuasan. Individu dengan kepribadian sehat dapat menemukan kepuasan dalam hubungan interpersonal yang positif, pekerjaan yang memuaskan, dan kegiatan kreatif. Mereka dapat mengalami emosi positif dan merasa puas dengan kehidupan mereka. Adapun kepribadian tidak sehat dari teori kepribadian Freud, yang pertama, dominasi ide atau superego. Yang individu dengan kepribadian tidak sehat mungkin mengalami dominasi ide, di mana keinginan-keinginan dan naluri primitif tidak terkendali dan mungkin mengarah pada perilaku impulsif atau destruktif. Atau mereka mungkin mengalami dominasi superego, di mana standar moral internal sangat ketat dan memicu perasaan bersalah yang berlebihan. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan atau kekecauan ego. Ego yang tidak sehat mungkin mengalami kesulitan mencapai keseimbangan atau keinginan-keinginan, ide, dan norma-norma superego. Ini dapat mengakibatkan kecemasan dan ketidakmampuan untuk mengatasi konflik atau menggunakan mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan menemukan kepuasan. Individu dengan kepribadian tidak sehat mungkin mengalami kesulitan menemukan kepuasan dalam hubungan interpersonal yang sehat atau dalam pencapaian hidup. Mereka mungkin cenderung merasa frustasi, tidak puas, atau tidak berdaya.